Jadi aku mau bercerita sedikit, kawan-kawan, pengalamanku ketika berangkat Agustus tahun lalu yang demo di DPR RI, ya, yang aku berhasil masuk gerbangnya telanjang, ya kan. Jadi di situ aku udah pasrah, ditembak lah, kepala aku tembak lah. Yang penting aku masuk, aku melihat DPR itu sarang pengkhianat itu, aku menangis di situ. Aku membayangkan betapa hancurnya negara ini, betapa menyedihkannya nasib rakyat ini. Tapi kawan-kawan, ya, ketika aku di sana, aku memang bertaruh nyawa. Dalam arti apa? Aparat lawan, massa juga lawan. Kenapa? Karena aku di situ dianggap intel, dianggap buzzer. Ya badan seperti ini, gabung sama anak STM, sama anak mahasiswa, ya mereka nggak percaya. Lalu aku cara mengambil hati mereka, ya aku mengeluarkan uang untuk beli makanan, beli minuman, beli rokok. Ya banyak habis. Seminggu aku di sana kan. Lalu masuklah aku gabung dengan mereka, mereka percayalah. Tapi begitu aku menjebol DPR RI, ya gerbangnya bersama anak STM itu keren-keren. Anak STM itu memang cak main. Anak STM itu nggak ada obat. Itu anak STM itu serasa nyawanya 5. Anak STM itu, tapi kalau mahasiswa enggak. Mahasiswa ya 50-50 lah. Ada yang tulus, ada yang cuma daripada nggak ikut gagah-gagahan gitu lah. Tapi kalau anak STM nggak ada obat. Anak STM ini nggak ada obat. Mereka memang kayaknya itu passion mereka. Aku gabung sama anak STM, ya. Aku selalu menasihati anak STM, kalau ada kawanmu yang ketangkap, jangan tinggalkan. Jadi aku di situ bagian tidak melempar aparat, tidak. Aku bagian memantau aparat yang melempari. Dari kiri ada batu, dari kanan ada kayu, dari awas. Jadi aku hanya mendengar dari mana arah tembakan water cannon. Begitu ku dengar mesin, awas air. Itulah tugasku. Jadi ya ketika aku menjebol DPR RI itu gerbangnya, aku pikir, wah inilah saatnya rakyat menang. Inilah saatnya kami bawa piala itu. Kulihat gedung DPR itu, gedung pengkhianat itu, bajingan itu. Tapi ternyata di antara masa itu ada buzzer. Ada yang meneriaki aku, jangan percaya, itu buzzer Saroni, itu buzzer DPR, itu pura-pura. Jadi anak STM itu emosi. Anak STM ini kan sensitif ke aparat dan ke pemerintah. Jadi ketika aku diteriakin buzzer, anak STM itu langsung mengelilingi aku. Ya. Jadi situ aku, wah mati aku ini gitu kan. Tapi ku ambil handphoneku, ini loh sosmedku. Ini loh tiketku, ini aku berangkat. Lalu mereka percayalah. Ya, mereka percaya dan aku selalu mengajari mereka jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan kawanmu yang ketangkap. Ya itu seperti itu. Jadi aku ingin rakyat ini kompak, mahasiswa kompak, anak STM kompak. Dan kalau memang nanti kulihat aparat itu nggak mau kerjasama dengan rakyat, ya berarti kan aparat memang harus berbenturan dengan rakyat. Kalau terlalu sadis, nanti akan kubuka cara melumpuhkan water cannon, cara melumpuhkan barakuda. Aku nanti akan buka cara melumpuhkan water cannon, cara melumpuhkan barakuda. Kenapa? Kenapa aparat ini tidak bisa bernegosiasi dengan rakyatnya sendiri? Kenapa aparat dan penguasa-penguasa ini malah melindungi orang-orang jahat yang ada di DPR, yang ada di istana? Yang membuat sengsara rakyat ini, yang membuat sengsara aparat-aparat di bawah ini, ya orang-orang di atas sana. Semua kejahatan ini porosnya di DPR, di istana, di Mabes. Yang korban siapa? Rakyat, aparat di bawah. Aparat TNI Polri mati-matian membela pemerintah, membela penguasa, bentrok dengan rakyat sampai luka-luka. Dapat apa? Dapat apa kalian? Sementara jenderal-jenderal di atas sana, menteri-menteri, bahkan presiden dan anggota DPR semuanya menghilang. Kalian hanya diperintah dari tempat yang aman. Kalau memang betul aparat itu, turunlah. Jenderal-jenderal itu menghadapi rakyat. Turunlah. Jangan cuma mengorbankan prajurit-prajurit di bawah. Turunlah. Jangan jadikan prajurit ini bahan untuk
benturan bertaruh nyawa dengan rakyat. Sementara yang melakukan kejahatan itu pejabat di negara ini, DPR RI, di orang-orang yang ada di istana, di Mabes. Jadi kalau memang aku harus berangkat tanggal 27 nanti, ya aku usahakan ya kalian juga bantulah ya ongkosku. Kalaupun nanti lebih, bisa mungkin untuk biaya makan masa di sana, ya kalian bantulah. Nanti ku buatkan di profilku nomor rekeningku, ya. Nanti kalau memang aku selamat bisa pulang dan berhasil, akan ku posting orang-orang yang memberikan. Kalau memang aku pulang tidak selamat, ya kalian ingatlah perjuangan ini, ya kalian lanjutkanlah, jangan sia-siakan orang-orang yang telah berkorban, ya jangan kalian biarkan tetap menang penjahat itu aja pesanku.